Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam materi rangkaian listrik arus bolak-balik ya. Kita sudah masuk ke part yang ketiga, di mana part 3 itu kita bahas tentang rangkaian kompleks RLC dan daya. Pada video sebelumnya, untuk rangkaian AC itu saya sudah membahas tentang rangkaian yang dasarnya, ada 3 kan rangkaian dasarnya. Nah, sekarang kita ke rangkaian kompleksnya, di mana dari ketiga rangkaian dasar itu dikombinasikan. Nah, dan kita belajar tentang daya juga nanti. Oke, saya ingatkan ini adalah ada resistor ya, ini ada kapasitor, dan ini ada induktor, di mana itu merupakan beban. Nah, resistor itu R, kapasitor itu C, induktor itu L. Nah, kita bahasnya nih, fokusnya ke arah rangkaian RLC, di mana aplikasinya itu untuk resonansi. Rangkaian RLC, rangkaian arus bolak-balik itu sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari satu atau beberapa komponen elektronika yang dihubungkan pada sumber arus bolak-balik. Ya. Komponen elektronika itu bisa berupa resistor, induktor, atau kapasitor. Nah, rangkaian RLC berarti rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, kalau kemarin rangkaiannya hanya rangkaian dasar, yaitu hanya terdiri dari satu resistor, atau satu induktor, atau lebih dari satu kapasitor. Sekarang itu digabungkan, ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Bagaimana bentuknya ya rangkaiannya? Nah, secara sederhananya ini. Resistor itu simbolnya ini ya. Kapasitor itu dia ini simbolnya. Kemudian ada induktor. Induktor itu gulungan ya. Terus ada kapasitor, ini kapasitor simbolnya. Ini ada arus. Arus kalau masuk karena disambungkan sumber AC atau bolak-balik, maka bentuk arus persamaannya seperti ini. Ini disebut dengan rangkaian seri RLC karena dia dipasang secara seri. Nah, gimana bentuk diagram fasor RLC? Coba kalian amati ya. Kita fokuskan pada tegangannya dulu. Tegangan itu V. V yang induktor atau untuk induktor itu arahnya adalah ke sumbu Y. Ya, ke sumbu Y positif ini. Nah, tegangan untuk V untuk hambatan itu arahnya adalah ke sumbu X positif. Nah, untuk tegangan C itu arahnya ke sumbu Y negatif. Begitu pula untuk hambatan atau bebannya XL atau induktor itu arahnya ke sumbu Y positif. Untuk bebannya hambatan itu ke arah sumbu X. Bebannya kapasitor itu ke arah sumbu Y negatif. Ini patokannya. Induktor itu ke arah Y positif, kapasitor ke Y negatif, dan hambatan resistor itu ke X positif. Itu untuk diagram fasornya, baik tegangan maupun hambatan. Nah, sekarang ini diagram fasornya. Dengan menganalisa gambar diagram fasor di samping dapat diperoleh apa? Tegangan. Nah, tegangan jika ditanya karena ini rangkaiannya RLC, jika ditanya tegangan totalnya, itu cara mencarinya gini. Akar dari tegangan di seri itu berapa kuadrat ditambah VL kuadrat min VC kuadrat. Nah, kenapa kok di sini VL min VC? Kita tahu VL itu positif kan arahnya ke atas. Karena dia dilawan sama VC, maka dia di sini minus.
Nah, itu untuk mencari tegangan. Nah, selanjutnya adalah mencari impedensi atau beban. Gimana caranya? Z kan, simbolnya Z. Maka sama, yang R dulu, hambatan R, ini kan arahnya, ditambah apa? XL kuadrat min XC kuadrat, dikurung. Nah, artinya XL-nya berapa, XC-nya berapa. Itu cara mencari impedansi. Impedansi. Tegangan sama impedansi kalau dilihat secara matematisnya itu sama patokannya. R dulu, kemudian ditambah dengan ini hasil pengurangan VL sama VC. Induktor sama kapasitor. Sehingga ya kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri RLC, nah I-nya itu sama dengan V per Z, di mana Z ini kan beban total. Dengan keterangan I-nya itu arus ampere, tegangannya volt, impedansinya Z itu ohm. Z itu total ya berarti. Nah, apa saja sifat-sifat rangkaian RLC? Nah, sifat-sifat untuk rangkaian yang RLC seri itu ini. Yang pertama, jika hambatan induktor lebih besar daripada hambatan kapasitor, maka rangkaian bersifat induktif. Pada sifat ini, arus I itu tertinggal oleh tegangan V. Nah, kita kan sudah tak bahas kemarin rangkaian induktif, bahwa I-nya itu tertinggal. Artinya V lebih dulu. Itu makanya XL-nya lebih besar daripada XC. Terus jika hambatan induktornya kurang dari hambatan kapasitor, artinya dia bersifat kapasitif, lebih ke arah kapasitifnya. Kenapa? Karena arusnya itu dulu mendahului. Kalau kapasitif itu arusnya lebih dulu. Yang tertinggal di sini adalah V-nya. Nah, beda fasenya ini ya nanti. Terus yang ketiga, jika hambatan induktor itu sama dengan hambatan kapasitor, ya, maka artinya bersifat resistif. Artinya apa? Hanya hambatan R-nya saja yang berfungsi. Nah, bersifat resistif ini disebut dengan resonansi. Nah, rangkaian yang bersifat resistif atau resonansi, ya kita bahasnya yang rangkaian bersifat resonansi, pada sifat ini arus dan tegangannya itu sama, sefase. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang tertinggal, sefase, bareng. Resonansi pada rangkaian RLC menunjukkan hambatannya Z itu hanya R. Kenapa? Karena XL dengan XC-nya kan sama. Bahwa Z itu rumusnya akar R kuadrat plus XL kuadrat min XC kuadrat. Karena XL dan XC sama, maka tinggal Z-nya itu R. Sudut fasenya adalah 0. Nah, dengan menurunkan konsep sifat resistif pada rangkaian RLC ini, maka diperoleh frekuensi sebagai berikut. Nah, karena XL sama dengan XC, di mana XL omega L, ya, XC per omega C kuadrat, maka diperoleh frekuensi untuk resonansi itu, ini dia, frekuensi resonansi. Kalau ditanya frekuensi resonansi apa? Ya, 1/2pi akar LC. Frekuensi resonansi. Contoh soal resonansi. Perhatikan gambar rangkaian seri RLC berikut. Nah, ada rangkaian seri ini ya, RLC. Ada R-nya 8 ohm, L-nya 32 milihenry, C-nya adalah 800 mikrofarad. V-nya ini sumber arusnya bolak-balik 120 volt, 125 radian per sekon. Artinya ini apa? Omeganya ya, 125 ya. Berdasarkan rangkaian seri RLC di atas, arus I
yang mengalir arus maksimum ya, yang mengalir berapa dan sifatnya rangkaian itu apa. Nah, kita cek, kita cari I maksimum. Kalau cari I maksimum, nah ini diketahui dulu. R-nya ada 8 ohm. L-nya 32 milihenry. Artinya 32 kali 10 pangkat min 3 Henry. Berarti ini kan belum ohm satuannya, kita jadikan ohm dulu. Maka kita ubah jadi XL. XL itu apa? Omega kali L, sebesar 4 ohm. Terus yang kapasitornya diubah jadi farad, 800 kali 10 pangkat min 6 farad, karena di sini mikro. Ya. Maka XC-nya seper omega C, dihitung. Omeganya dari mana kok bisa 125? Ini dari V-nya. Nah, kita tahu V itu kan V max kali omega T. Maka omeganya 125. Maka XC-nya 10 ohm. Nah, kita tahu berarti di sini 120 sebagai tegangan maksimum. Yang dicari adalah arus maksimum. Maka arus maksimum itu ya tegangan maksimum dibagi bebannya. Bebannya tadi itu adalah ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Maka Z-nya ya lengkap, ini tulis semua. 8 kuadrat, XL-nya tadi 4, maka Z-nya adalah 10 ohm. Kalau sudah tahu Z-nya 10 ohm, maka arus maksimumnya ya VM-nya tadi 120 volt dibagi 10 ohm. Sehingga hasilnya 12 ampere. Maka arus maksimumnya adalah 12 ampere. Nah, sifat rangkaiannya apa? Kita tahu, kita bisa melihat sifat rangkaian itu dari melihat hambatan L dan hambatan C-nya. XL-nya 4 ohm, XC-nya 10 ohm. Lebih besar mana? Lebih besar XC, maka bersifat kapasitif. Bersifat kapasitif. Mudah ya. Terus daya sekarang, kita kan tadi sudah membahas rangkaian yang kompleks ya. Semoga saja bisa dari penjelasan tadi bisa memahami. Sekarang kita masuk ke daya. Daya dalam rangkaian arus bolak-balik ya, daya itu P ya kan. Nah, di sini kalian mengenal yang namanya faktor daya. Faktor daya itu adalah cos phi. Merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya SY, daya semu SM. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni. Daya semu, daya yang muncul akibat adanya hambatan dari resistor, induktor, atau kapasitor dalam rangkaian alat-alat listrik. Jadi kalau kita bicara tentang daya semu itu ya daya yang dihasilkan dari resistor, kapasitor, dan induktor. Tapi kalau daya sesungguhnya dihasilkan sama R saja, resistor saja. Nah, faktor daya atau cos phi ini menyatakan efisiensi dari daya listrik yang dihasilkan. Nah, jadi faktor daya itu efisiensi dari daya listrik. Persamaannya apa? Ternyata faktor daya cos phi itu adalah daya sesungguhnya dibagi daya semu. I kuadrat kali R ya. Kalau ini I kuadrat kali Z. Kenapa? Karena daya semu itu dihasilkan dari resistor, induktor, kapasitor. Maka di sini hambatannya disebut dengan Z. Sehingga secara tidak langsung ya, faktor daya itu merupakan perbandingan antara hambatan murni dengan beban Z. Nah, untuk daya sesungguhnya sendiri itu merupakan V efektif kali I efektif kali faktor daya. Nah, itu. Ini keterangannya. Cos phi itu faktor daya.
Nah, contoh soalnya dalam rangkaian arus bolak-balik. Ada sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif Xc sebesar 40 ohm. Dihubungkan seri dengan hambatan R sebesar 30 ohm. Ada kapasitor, ada resistor. Rangkaian tersebut dipasang pada sumber tegangan AC sebesar 220 volt. Ya, berarti itu V-nya ya tegangannya. Kuat arus yang mengalir berapa? Sudut fasenya berapa? Daya yang hilang berapa? Kita jawab dulu yang kuat arus. Kuat arus yang mengalir, maka kan kita di sini diketahui tegangannya 220. Berarti kita tugasnya mencari bebannya dulu. Beban totalnya berapa? Dari akar R kuadrat ini. Karena adanya adalah R dan Xc, maka hasilnya ini. Sehingga 30 kuadrat plus 40 kuadrat. Maka Z-nya 50 ohm. Sudah tahu Z-nya, maka I sama dengan V per Z. 220 volt per 50 ohm, 4,4 ampere. Nah, A-nya sudah diperoleh. I-nya sudah diperoleh. Sekarang yang B. Yang ditanyakan adalah sudut fase antara arus I dan tegangan. Karena ini ya hanya kapasitor dan resistor, kira-kira sudut fasenya berapa? Gimana cara mencarinya? Maka buatlah diagram fasor. Nah, ini diagram fasornya. Bahwa yang XC itu kan ke arah Y negatif. Kalau R-nya kan ke arah X atau horizontal seperti tadi. Maka kalau dicari ini, Z-nya kan ini tadi 50. Nah, kita cari sudut fasenya. Sudut fasenya itu yang dibentuk dari arah ini loh, arah sumbu horizontal. Berarti V-nya ini. Nah, V-nya berapa? Kalau diketahui, berarti kan tan V sama dengan XL min XC per R. XL min XC kan per L. Per R. Karena XL-nya 0, maka kan 0 min 40 ohm per 30 ohm. Kalau mencari sudut fase itu pakai diagram fasor mudah. Maka tan V-nya itu kan min 4/3. Maka V-nya sudutnya pakai tan inverse min 4/3 berapa? Oh, ternyata 37 derajat. Nah, ini V-nya 37 derajat. Nah, untuk daya yang hilang. Daya yang hilang, yang C ya, pakainya apa? P sama dengan V kali I. Cos V. Ini kan rumus tadi, daya sesungguhnya, ya kan? Maka daya yang hilangnya adalah ini. Harusnya sudah diketahui, R cos V itu kan R per Z, rumus yang tadi daya, faktor daya. Maka daya yang hilang adalah 580,8 watt. Nah, itu penjelasannya. Nah, penerapan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari. Kalian lihat, pada tiang-tiang listrik terdapat beberapa trafo dan trafo inilah yang nantinya menghasilkan tegangan standar 220 volt yang dapat dikonsumsi oleh kita pada peralatan elektronika. Jadi awalnya kan dari pembangkit dulu, terus ditransmisikan pada trafo. Trafo-trafo ini yang membagi yang didistribusikan kepada rumah-rumah atau tempat publik atau tempat industri. Yang kita peroleh kalau di rumah itu rata-ratanya adalah tegangan 220 volt. Ini adalah gambar ilustrasi penyaluran energi listrik ya.
Nah, energi listrik yang dihantarkan melalui kabel yang panjang sebelum didistribusikan, maka akan terjadi kehilangan daya akibat kabel tersebut. Makanya tadi ada pertanyaan daya yang hilang. Kenapa? Karena dari pembangkit sampai ke distribusi itu dia menggunakan kabel yang panjang, pasti ada daya yang hilang. Nah, daya yang hilang itu caranya gimana? Ini loh, P sama dengan P daya pada generator dibagi beda potensial dikuadratkan kali R. Jika diketahui itu adalah daya pada generator. Ini ya, diperhatikan jika diketahui dengan daya pada generator. Contohnya, sebuah generator menghasilkan 100 kW dengan beda potensial 10 kV. Daya yang ditransmisikan melalui kabel dengan hambatannya sebesar 5 ohm. Tentukan daya yang hilang. Nah, diketahui kan? P generatornya berapa? 100 kW dijadikan watt. V-nya berapa? 10 kV dijadikan volt. Dikuadratkan dikali 5. Ini 10 pangkat min 3, 10 pangkat 3-nya dicoret sehingga 100 dibagi 10, hasilnya kan 10. Maka 10 kuadrat kali 5. Nah, 500 watt. Jadi dari daya yang generator itu 100 kW, itu nanti dengan hasil beda potensialnya itu 10 kV, itu nanti dayanya yang hilang sebesar 500 watt. Karena apa? Karena kabel-kabel tadi itu. Nah, sekian penjelasan terkait dengan rangkaian listrik bolak-balik ya. Ini terakhir dari materi rangkaian listrik bolak-balik. Selamat belajar. Nanti kita akan latihan uji evaluasi terkait dengan materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.